Lalu bagaimana dengan orang-orang dan juga tokoh-tokoh masyarakat, ormas-ormas yang meminta menunda? Saya pikir wajar. Mereka itu hak, mereka menyampaikan pendapat. Saya pikir itu hak. Dan itu bukan jangan kemudian oleh Pak Menteri, Presiden dan penyelenggara pemilu dianggap sesuatu yang menumbuhkan pesimisme. Tapi justru itu adalah tantangan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kekhawatiran mereka itu bisa kita jawab. Kira-kira begitu kan, seharusnya begitu. Nah, kenapa? Karena mereka juga mengambil kaidah fikih, ya kan? Kaidah fikihnya itu adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbi al masalih. Ya, artinya menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Kira-kira kan begitu. Wajar mereka punya pendapat seperti itu, karena mereka melihat kaidah fikih tadi itu. Karena mereka melihat seperti kata Pak Gaus tadi, pandemi di sini bukan melandai tapi semakin meningkat. Wajar kalau kemarin mereka mengambil kaidah fikih seperti itu. Tapi untuk Mendagri, izin Pak Tito, dari awal saya menggarisbawahi orkestrasi. Kemarin KPU sudah bekerja keras, Pak Tito. Seluruh proses pendaftaran 4-6 di dalam lingkungan KPU berjalan dengan baik. Tapi di luar itu tidak berjalan baik. Tidak bisa yang namanya Satpol PP menindak langsung atau polisi menindak langsung ketika tidak ada payung hukum. Karena itu pada kesempatan kali ini saya mengusulkan Presiden bisa menunjuk Mendagri sebagai ketua untuk orkestrasi Pilkada 2020. Sehingga seluruh proses koordinasi bisa langsung diambil dan dieksekusi. Poin 2. Pilkada ini bisa menjadi media yang efektif pada masyarakat. Kemudian yang ketiga, tentu perlu ada perumusan sanksi ya, terhadap pelanggaran-pelanggaran COVID-19 itu. Dan yang keempat, ya ada pengaturan-pengaturan tentang nanti misalnya di hari H, bagaimana kita supaya tadi sekali lagi menghindari kerumunan dan semua orang juga bisa melaksanakan atau menyampaikan hak pilihnya secara baik. Mungkin itu beberapa hal yang menjadi fokus pembicaraan kita pada rapat kerja hari ini, dan nanti kita akan uji pertama kali beberapa hari kemudian tanggal 23-24 ya. Oleh karena itu kami meminta untuk yang pertama kali kepada Menteri Dalam Negeri, kemudian selanjutnya kepada KPU, Bawaslu dan seterusnya sampai ke DKPP untuk memberikan penjelasan. Saya kira kita nggak perlu lama-lama ya, kita sepakati 10-15 menit masing-masing. Nanti kita adakan pendalaman dan kemudian kita akhir dengan kesimpulan. Kami persilakan kepada Menteri Dalam Negeri. Nah, untuk itu perlu tegas saya kira disampaikan, kalau memang ada konser dan lain-lain bisa dilaksanakan, tapi dilakukan secara virtual. Seperti yang sudah selama ini sering dilakukan. Ada musiknya, ada nyanyinya dan lain-lain, tapi di tempat yang lain dengan cara virtual. Tapi tidak secara fisik, apalagi membuka panggung dan lain-lain. Nah, ini akan rawan. Kemudian hal-hal yang menyangkut untuk menekan COVID-19, kita sudah tahu, yaitu 3M yang paling utama. Selanjutnya kami persilakan pada Ketua KPU untuk yang mewakili untuk menyampaikan penjelasannya. Persilakan. Nah, tadi seperti disampaikan bahwa kalau bisa rapat-rapat umum atau pertemuan, konser ditiadakan. Nah, kalau memang ini menjadi komitmen kita bersama, tentu KPU siap untuk kemudian memastikan seluruh kampanye dilakukan via daring. Tetapi sekali lagi tentu ada konstruksi undang-undang yang masih memperbolehkan pertemuan-pertemuan tersebut dengan menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016.
Kami persilakan Ketua Bawaslu. Sesuai dengan PKPU 6 tahun 2020 disebutkan di dalam pasal 11 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa manakala ada peserta yang melakukan pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan, maka langkah pertama adalah KPU melakukan teguran. Kemudian yang berikutnya, apabila teguran tidak diindahkan, maka KPU berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di dalam telegram ini, maka apabila KPU dan Bawaslu telah mengambil langkah hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan namun tidak diindahkan oleh pelanggar, maka Kapolri akan melaksanakan dengan penindakan dengan pasal 14 Undang-Undang 4 tahun 84 tentang wabah penyakit menular dan pasal 93 Undang-Undang 6 tahun 2018. Terakhir kami persilakan Saudara Ketua DKPP. Ini kita harapkan, tapi ini belum terlambat, teman-teman KPU Bawaslu agar menyusun 9 Desember ini dengan pendekatan SWOT. Kira-kira apa kekuatan kita kalau kita bertahan di 9 Desember, apa potensi kelemahan kita, apa ancaman yang kita bisa hadapi, dan apa peluang atau tantangan yang kita bisa hadapi. Sekali lagi ini belum terlambat. Kami berharap DKP mendorong KPU dan Bawaslu itu melakukan atau melengkapi upaya-upaya baiknya ini dengan analisis SWOT supaya kita mantap terhadap bahasa Pak Mendagri opsi optimis 9 Desember. DKPP setuju dengan pandangan Pak Mendagri bahwa agar supaya kita menghindari secara serius pengumpulan massa. Ya, DKPP terus terang juga menyesalkan kalau ada upaya-upaya menghadirkan massa seperti konser. Ini konser terus terang sesuatu yang menurut saya dari hasil penelitian LIPI tidak mengedukasi masyarakat terhadap visi misi calon. Yang dilihat, yang disorot, yang didatangi adalah penyanyinya dan lagu dangdutnya. Oleh karena itu kami juga merekomendasi agar pengumpulan massa ketika kampanye itu ditiadakan. Terima kasih Saudara Ketua DKPP. Ini kan temanya ini sekarang desakan-desakan untuk menunda pilkada. Terus tulisan Pak Yusuf Kalla juga menyebutkan tentang pilihan menyelamatkan rakyat dan menyelamatkan pilkada yang berkepastian. Ya, dua-dua kita selamatkan, Pak. Kalau demokrasi selamat, tentu rakyat juga selamat, kan begitu. Terima kasih Pak Nasir Jamil. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang saya hormati Ketua Rapat yang juga Ketua Komisi 2, Bapak Ibu anggota Komisi 2, baik yang hadir secara fisik maupun virtual, dan juga Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, jajaran Bawaslu RI, KPU RI, dan juga DKPP yang saya hormati. Yang pertama, saya ingin memberikan apresiasi kepada Menteri Dalam Negeri yang telah membatalkan Pilkades. Dan tentu ini sebuah langkah yang tepat di tengah pandemi seperti ini. Dan banyak pihak yang mengapresiasi keputusan Menteri Dalam Negeri yang menunda Pilkades. Dan ke depan barangkali Pak Menteri perlu dipertimbangkan juga soal pemilihan kepala desa di desa-desa ini. Sebab desa itu adalah unit terkecil dan dia punya otonomi yang bulat dan penuh. Dan saya berpikir Kementerian Dalam Negeri perlu mengevaluasi pemilihan kepala desa. Perlu dievaluasi. Jangan sampai kita liberal dalam demokrasi ini. Semuanya harus dipilih langsung, kira-kira begitu. Ya. Jadi harus kita lihat semangat kegotong royongan yang sudah mulai hilang di tengah bangsa ini. Jadi tolong Pak Menteri dievaluasi pemilihan kepala desa. Dan tentu saja banyak ekses, ya. Meskipun memang ada yang positif, tapi seringkali terjadi pertarungan antara yang kalah dan yang menang. Setelah selesai masih ada buntut-buntutnya, ini problem. Nah karena itu sekali lagi selain menunda Pilkades, tolonglah Pak Menteri untuk memikirkan mengevaluasi pemilihan kepala desa.
Yang pertama itu. Yang kedua, ini soal tema besar yang kita sedang diskusikan, kita rapatkan pada sore hari ini. Terus terang saja memang kita termasuk makhluk Tuhan yang berani hadir di sini. Ya. Makhluk Tuhan yang berani hadir di sini tengah pandemi yang besar begini. Ya. Enggak, bukan, luar biasa ini, makanya tolonglah ketua, ya waktunya jangan 5 menit ketua, ya kan begitu, ya kan. Itu maksudnya sebenarnya, ujungnya ke situ. Jadi karena penuh dengan keberanian kita datang kemari. Nah karena itu mudah-mudahan ketua juga punya wise untuk memberikan waktu kepada anggota yang hadir dengan tidak menafikan anggota Komisi 2 yang hadir secara virtual. Presiden sudah jelas melalui juru bicara istana, Fajrul Rahman, mengatakan tidak setuju ya pilkada serentak Desember 2020 itu ditunda. Sudah jelas sikap presiden. Jelas ini sikapnya. Nah karena itu kepada presiden kita ingatkan jangan lagi kemudian ya dalam tanda kutip berbalik gitu loh. Kalau sudah katakan tidak setuju dan kemudian melanjutkan pilkada serentak 2020, lanjutkan. Kira-kira begitu. Jangan lagi nanti ketika ada desakan, kemudian mundur lagi nih presiden. Yang bingung nanti para menteri, kira-kira begitu. Yang akan bingung nanti adalah para penyelenggara. Dan saya ingin ingatkan presiden soal itu. Karena presiden sudah mengatakan dia tidak setuju untuk menunda pilkada dan tetap dilanjutkan Desember 2020. Lalu bagaimana dengan orang-orang dan juga tokoh-tokoh masyarakat, ormas-ormas yang meminta menunda? Saya pikir wajar. Mereka itu hak, mereka menyampaikan pendapat. Saya pikir itu hak. Dan itu bukan jangan kemudian oleh Pak Menteri, Presiden dan penyelenggara pemilu dianggap sesuatu yang menumbuhkan pesimisme. Tapi justru itu adalah tantangan sebenarnya untuk menunjukkan bahwa kekhawatiran mereka itu bisa kita jawab. Kira-kira begitu kan, seharusnya begitu. Nah, kenapa? Karena mereka juga mengambil kaidah fikih, ya kan? Kaidah fikihnya itu adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbi al masalih. Ya, artinya menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Kira-kira kan begitu. Wajar mereka punya pendapat seperti itu. Karena mereka melihat kaidah fikih tadi itu. Karena mereka melihat seperti kata Pak Gaus tadi, pandemi di sini bukan melandai tapi semakin meningkat. Wajar kalau kemarin mereka mengambil kaidah fikih seperti itu. Tapi juga sebenarnya Pak Menteri, ada kaidah fikih lainnya bahwa yang namanya ya keadaan darurat tidak menggugurkan hak orang lain. Ini juga penting. Ada hak warga negara. Ya, hak warga negara yang diatur dalam konstitusi. Bahwa hak warga negara itu adalah memilih dan dipilih. Itu hak warga negara. Oleh karena itu negara harus menerjemahkan kaidah fikih ini. Bagaimana keadaan darurat tidak menggugurkan hak ya orang lain, kira-kira begitu. Terjemahkanlah wahai Pak Menteri dan penyelenggara pemilu. Ya. Ini penting menurut saya. Jadi karena itu Pak Menteri, para penyelenggara pemilu yang saya muliakan, kita ini kan hidup dalam dunia ini kan diatur dengan 3 norma. Norma agama, norma moral, dan norma hukum. Kan itu, 3 itu aja yang ngatur kita. Ya kan? Norma agama jelas bahwa musibah ini dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga menimpakan ini pasti kita sanggup menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan begitu firman Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika pemerintah sudah bermusyawarah memutuskan kalau pilkada serentak ini jalankan, wasawirhum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal. Kalau sudah berazam, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya menerapkan protokol kesehatan. Jadi jangan lupa bertawakal. Jadi kalau sudah azam, sudah kuat, jalankan. Kira-kira begitu. Tadi Pak Menteri bilang di beberapa negara ada prakteknya, di Korea Selatan, di Jerman, dan beberapa negara. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Kan begitu kira-kira. Nah karena itu Pak Menteri, ya dalam konteks ini, ya norma-norma agama sudah memberikan optimisme kepada kita, semangat kepada kita, bahwa kita mampu melakukan itu. Kemudian norma moral, ya kita punya tanggung jawab moral. Nah makanya moral itu adalah panduan nurani. Ya kalau hukum itu kan panduan publik. Nah karena itu sekali lagi saya berharap ya soal-soal seperti ini ya harus ya negara harus punya posisi yang kuat.
Jadi ada norma agama, norma moral, dan norma hukum yang menjadi panduan publik. Nah karena itu kalau misalnya ditanya kepada saya terkait bagaimana menghadapi pilkada dalam situasi pandemik, maka saya memilih Perpu. Kalau ditanya kepada saya pribadi ini bukan sebagai anggota fraksi PKS, walaupun saya anggota fraksi PKS. Artinya Perpu lebih kokoh kedudukannya ketimbang PKPU. Ya, jadi disitulah diatur larangan dan sanksi yang tegas. Ya, larangan dan sanksi yang tegas menghadapi pandemi ini. Pak Menteri dalam rapat beberapa waktu lalu mengatakan bahwa ini adalah extraordinary election. Ini pemilu yang extraordinary. Langkah-langkahnya juga harus extraordinary. Sama seperti misalnya kita katakan bahwa korupsi itu kejahatan extraordinary. Maka hadirlah KPK yang punya segala kewenangan. Ya kan? Punya kewenangan dia. Untuk kemudian bisa ya melaksanakan yang namanya extraordinary crime itu. Nah karena itu, karena Pak Menteri sudah mengatakan bahwa ini adalah extraordinary election, maka langkah-langkah kita juga harus extraordinary, di luar kotak, kira-kira begitu. Itu harapan kami Pak Menteri. Artinya kalau disuruh pilih sama saya pribadi menyarankan agar pemerintah menerbitkan Perpu agar kemudian larangan dan sanksi-sanksi yang tegas itu bisa diperoleh. Kalau perlu diskualifikasi, kira-kira begitu. Kalau perlu, kalau nggak perlu jangan Pak. Kira-kira begitu. Nah karena itu inilah harapan kami ya, sehingga kemudian hal-hal yang teknis nanti diatur oleh PKPU ya, yang teknis-teknis ya tadi yang disampaikan, misalnya kalau ada penyelenggara tiba-tiba kena COVID dan lain sebagainya ya, itu sudah diatur dengan PKPU. Dan terakhir saya berharap agar pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengajak 6 elemen yang telah disampaikan oleh Pak Menteri beberapa waktu lalu. 6 elemen itu adalah pertama penyelenggara. Penyelenggara itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Kemudian aparat keamanan ada TNI, Polri, Satpol, PP, Satlinmas. Kemudian juga ada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Kemudian juga ada paslon, partai dan pendukung. Kemudian ada media dan pers. Kemudian juga ada tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan jangan lupa juga pakar-pakar kesehatan. Kita jangan menanyakan lagi kepada mereka bagaimana, jangan. Apa konsep mereka kalau kita laksanakan pilkada ini? Itu sebenarnya. Bagaimana resep mereka? Bagaimana konsep mereka? Kira-kira begitu. Kalau kita tanya lagi misalnya bagaimana, apakah kita lagi begini? Itu pasti panjang lagi ceritanya. Panjang tuh ceritanya. Bisa nggak jadi pilkada serentak ini nanti kira-kira. Karena kita sudah berazam, kira-kira begitu. Maka kita minta konsep mereka. Bantu pemerintah, bantu penyelenggara pemilu atau pilkada untuk menghasilkan pilkada yang aman dan selamat ya. Sehingga orang kemudian tidak khawatir ini aja jadi klaster baru ya, klaster baru COVID di pilkada serentak ini. Kan itu kekhawatiran orang, karena mereka melihat kemarin tahap pencalonan Pak Menteri yang rame-rame pawai dan sebagainya, mereka khawatir ya, mereka khawatir. Saya pikir wajar kekhawatiran ini ya, oleh karena itu mereka khawatir. Nah karena itu mudah-mudahan Pak Menteri sebagai bahagian dari pemerintah bisa mengajak 6 elemen yang pernah Pak Menteri sampaikan tadi itu. Ajak mereka bersama-sama bersinergi menyukseskan pilkada serentak. Kalau pilkada serentak ini ya kemudian kita jalankan meskipun tadi Presiden sudah mengatakan demikian. Nah karena itu saya mengusulkan ya, temanya adalah pilkada serentak tahun 2020 ini adalah momentum kebangkitan daerah untuk melakukan reformasi sosial melalui pemulihan kesehatan dan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045. Jadi ini adalah momentum kebangkitan daerah. Jadi Pak Menteri, kalau ada orang seperti saya misalnya ditanya wartawan, ya, saya bilang kalau misalnya tidak mampu atau tidak siap, jangan dipaksa. Tapi kalau siap, lanjut. Ya, jadi saya tidak mau juga dalam posisi kemudian tidak jelas. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan ya pemerintah kita nilai paling tahu bagaimana situasi dan kondisi yang ada, dan Pak Menteri juga tadi sudah menyampaikan ada sejumlah rakor yang diselenggarakan, dan ini tentu sesuatu kabar gembira bagi kita bahwa ternyata memang pemerintah sudah siap, dan mudah-mudahan kekhawatiran ormas, tokoh masyarakat, bahkan mantan wapres itu bisa dijawab ya dengan kerja-kerja profesional. Dan saya ingatkan juga kepada Bawaslu, KPU, jangan hanya soal pandemi ini yang dikhawatirkan.
Ya, kerawanan pemilu juga perlu dipertimbangkan. Ya, perlu dilihat juga. Jangan kemudian kita lalai dengan ini. Kemudian di sana, wah, ya, politik uang, kemudian ASN yang tidak netral dan lain-lain itu, kemudian kita biarkan karena kita fokus dengan pandemi ini. Nah, itu lebih bahaya lagi menurut saya. Nah, mudah-mudahan ini semua terwujud. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menolong kita, membimbing kita untuk kita kemudian bisa melaksanakan niat baik kita. Demikian Ketua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir Jamil. Dan saya kira karena ini masalah yang sangat penting, kita harus ngambil keputusan cepat, nggak bisa kita tunda. Jadi harus kita putuskan hari ini. Jadi saya minta dengan hormat, ya Bapak-bapak, nanti tolong waktunya diperhatikan. Pak Sukamto. Singkat kata Bapak, saya ada dua opsi. Yang pertama, saya memperhatikan dari Komnas HAM, usulan Komnas HAM, usulan Ketua MPR, usulan PBNU dan Muhammadiyah yang baru saja 3 jam yang lalu di internet minta ditunda sampai corona itu selesai, darurat corona selesai. Memperhatikan juga dari Bapak mantan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala minta ditunda sampai vaksin baru ditemukan. Lapisan-lapisan masyarakat serta para pakar-pakar termasuk MUI mengharapkan ini ditunda karena pilkada itu adalah demokrasi untuk rakyat, namun kita jangan tidak meninggalkan perhatian kepada kesehatan rakyat. Satu prinsip alternatif pertama yaitu memperhatikan usulan-usulan tadi, pilkada ditunda. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, andai kata dipaksakan sesuai dengan jadwal dengan memperhatikan solusi dan kondisi daerah masing-masing. Karena 270 kabupaten dan kota pasti tidak akan sama situasi dan kondisinya, situasi klaster COVID-nya bagi daerah-daerah itu tidak akan sama. Untuk itu usulan kami, apabila dipaksakan harus dilaksanakan, harus memperhatikan mana yang daerah hijau, bolehlah daerah hijau dilaksanakan, mana yang kuning dengan penuh kewaspadaan, mana yang merah ditunda. Ini mau tidak mau seperti itu. Ini usulan kami, memperhatikan para pakar-pakar dan para yang mengusul tadi. Kenapa demikian? Kalau di stop semua berarti demokrasi ini memang tidak berjalan. Tapi kalau dipaksakan bersama tanpa melihat merah, kuning, hijau, namanya demokrasi ini mengorbankan rakyat. Agar demokrasi tetap berjalan, keselamatan tetap terjaga, ini semua kan bisa dilihat dari perkembangan daerah satu dengan satunya, 1 bulan yang lalu sampai saat ini, yang terdampak berapa, yang sembuh berapa, korban berapa. Ini saya kira bisa untuk menjadi pijakan untuk seterusnya. Begitu pula ya, kampanye, apabila konser tetap berjalan, apabila 100 orang pertemuan, pasti akan dilawan oleh rakyat. Rakyat akan melawan, tidak mau datang ke TPS, khawatir kalau terdampak. Dengan beberapa hal ini saya kira Bapak Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, DKPP, Bapak sudah bisa menjabarkan sendiri karena kami sangat panjang ini waktunya, dipaksakan harus 2 menit selesai. Kurang lebihnya demikian saja. Bapak, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mardani. Makasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mendoakan seluruh hadirin, wabil khusus yang hadir fisik dan virtual diberi dan dijaga kesehatannya selalu. Amin ya rabbal alamin. Izin Pak Ketua, 2 untuk Mendagri dan 1 untuk kita semua. Untuk Mendagri, izin Pak Tito, dari awal saya menggarisbawahi orkestrasi. Kemarin KPU sudah bekerja keras Pak Tito. Seluruh proses pendaftaran 4-6 di dalam lingkungan KPU berjalan dengan baik, tapi di luar itu tidak berjalan baik.
Tidak bisa yang namanya Satpol PP menindak langsung atau polisi menindak langsung ketika tidak ada payung hukum. Karena itu pada kesempatan kali ini saya mengusulkan Presiden bisa menunjuk Mendagri sebagai ketua untuk orkestrasi Pilkada 2020 sehingga seluruh proses koordinasi bisa langsung diambil dan dieksekusi. Poin 2, harus Perpu Pak Mendagri. Kenapa? Pilkada rawan perselisihan. Ketika semua cuma himbauan, tidak ada payung hukum yang kuat, maka kita sedang membuat bom waktu setelah pilkada. Karena itu kalau mau menghapus pentas seni, konser musik, panen raya, jalan santai, lomba, perpu. Poin 3 Pak Ketua, harus dibuat keputusan di forum ini mekanisme penyederhanaan pengambilan keputusan untuk penundaan baik terbatas maupun seluruhnya. Misal di keputusan kita masih pemerintah, Sekyu Mendagri. Di keputusan kita masih KPU Bawaslu, KPU. Di keputusan kita masih DPR, Komisi 2 ataupun pimpinan Komisi 2. Dengan kemudahan pengambilan keputusan, kita mendapatkan waktu yang golden time untuk menjaga pilkada kita tetap terjaga. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Dhani. Pak.